Nah, pas gua ngomong kayak gitu, gua diusir anjir sama yang punya rumah tadi yang order gak jadi, babi. Heeh. Ibu-ibu na bisnis. Lah bapak-bapaknya ngomongin putang sih kan. Jadi kamu masjidnya bari ngarumpi. Oh, nyawa Heeh. anak kau. Heeh. Ngomongin putang gitu. Sok sieuna teh silih tukeran cangcut nih. Ayah, Bu, Mbak. Canda, guys. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Mang Aib. Hari ini, malam ini gua nggak keluar buat nyales ya. Bukan buat nyales, guys. Karena ya sekarang udah malam, udah jam setengah 9. Masa gua nyales kan? Bukan nyales kalau segini jam segini ke rumah orang mah. Ngapel anjir. Jadi gue sekarang sengaja keluar ya karena emang jenuh di rumah. Anak istri juga udah pada aman lah, cemilan udah pada siap, terus udah pada kenyang lah. Jadi gue jongjon jongjon tenang buat keluar rumah, guys. Sekarang hari Senin ya, tumben gak hujan ya, mudah-mudahan malam ini hujannya agak rehat dulu ya. Dan sumpah ini dingin banget, guys, makanya gue ngerokok sambil naik motor, pas sambil ngerokok, guys, benar-benar dingin. Jadi mohon jangan ditiru ya, guys ya. Bang rajin tukang cuangki malam jam segini baru pulang, guys. Tapakuran diri bagi orang-orang yang mengeluh dalam pekerjaan. Lihatlah, banyak yang berjuang lebih keras daripada kalian yang mengeluh gitu. Sekarang gua mau ngajak kalian jalan-jalan santai aja, guys, sambil cuci mata, lihat pemandangan malam di Purwakarta, baik itu di kawasan desa ataupun kawasan kota. Mau gua sisir dari ujung ke ujung, enggak juga sih, paling daerah Pasar Jumat itu bulet. Terus rencana sih gua mau ke rumah gua yang dulu ya, yang di Sadang, sambil silaturahmi juga sama emak gua di sana, sama saudara-saudara gua di sana. Mohon maaf, guys, sebelumnya video-video gua yang agak miring, agak mungkin banyak omongan-omongan yang nggak bisa dicerna gitu, gara-gara gua kurang bisa monolog, kurang bisa menguasai bagaimana caranya menjadi host yang mudah dipahami sama orang. Gua masih belajar juga, guys, jadi host. Karena yang gue pengen sih, selain daripada motovlog, halo dek, dedenya anteng bener lah. Selain daripada gue pengen menjelaskan tentang motovlog, gue juga pengen isi konten gue itu tentang edukasi dan motivasi. Jadi tentang jualan, usaha, dan cara membangun karakter untuk mendewasakan diri atau curhat lah segala macam ya. Jadi maksud gue bukan curhat juga ya, ya ngobrol-ngobrol aja, guys, sama-sama dewasa bareng-bareng lah. Karena manusia itu jangan pernah merasa cukup berilmu, dan jangan pernah merasa suhu. Dan terus terang kalau ngomongin suhu, gue bukan apa-apanya, guys, dibanding kalian yang benar-benar udah berkembang channelnya. Gua baru bulan kemarin bikin konten, ya alhamdulillah lah
mudah-mudahan aja channel gue berkembang seperti channel kalian dan bermanfaat isi kontennya guys. Yang jelas konten gue ingin membangun semangat, membangun motivasi buat kalian, jadi bukan sekedar hiburan. Gue sih berharap seperti itu, dan gue sangat berharap banget kepada kalian yang pengen memberikan saran atau kritik kepada gue. Silahkan guys, gue akan membuka lebar-lebar lembaran untuk kalian menulis, ibaratnya seperti itu. Karena gue sangat berharap banget, kereta guys, karena gue sangat berharap banget kalian bisa memberikan saran dan kritik kepada gue, dan itu sangat berguna banget dan membantu gue sebagai content kreator pemula. Kayaknya gue skip dulu guys, ini di sini karena berisik jam kereta. Oke guys, udah lanjut, dan ngebahas apa? Gue belum ada konsep sih guys tadi di rumah mau ngebahas apa. Aduh, semoga nggak nyiprot tadi anjir, gue nginjak lubang yang berair. Nah ini dia guys, namanya Pasar Mambo. Kalau di Purwakarta ini malam minggu bakal benar-benar termacet. Jadi jangan harap kalau malam minggu ke Purwakarta daerah sini, kawasan sini, bawa mobil itu bisa gerak. Wayahna we ngendong di mobil guys malam minggu mah. Bawa mobil mah. Di sini jam berapa? Jam 9 kurang 15 menit masih rame yang keluar rumah guys. Masih rame yang keluar rumah. Semoga aja GoPro gua gak jatuh ya, karena kemarin jatuh guys pas malam minggu. Untung ada di istri gua di belakang dan ya ketangkep, tapi tertahan sama kabel itu sih, kabel mikrofon. Jadi nggak sempat jatuh ke aspal, cuma jatuh ke dada jaket gue. Aman lah. Jalan-jalan di malam Senin sendirian tanpa kekasih. Uye, gitu. Anjing, cilang-cilang wae babi. Tah iya teh patung kuda teh guys, anu di pertigaan BTN. Purwakarta sekarang lebih indah berkat Kang Dedi, menata rapi dan juga seni dilestarikan semua. Bertema perwayangan dan juga kesundaan. Jam Purwakarta berkarakter semenjak diurus Kang Dedi Mulyadi. Dulu aja motor. Ibu-ibu, bapak-bapak, kade mawa motor.
Nah ini tuh namanya situ bulat guys, situ bulat, situ bulat Purwakarta jam segini tuh masih rame, paling sepi-sepinya jam 10, 11 sepi. Kalau sekarang masih rame guys, lumayan lah. Kemudian malam minggu tuh rame bisa. Coba yuk cuci mata. Saya tuh nggak punya teman vlogger Purwakarta guys, jadi belum punya, maksudnya belum punya teman vlogger Purwakarta karena pertama motor gua bebek mungkin ya, dan meren vlogger yang maju mah belum pakai motor gede, meren sekelas Ninja mah meren gitu, tapi aku mah belum mampu, kita kumaha jadi nu ayamnya pakai yang ada aja gitu guys. Ya mudah-mudahan aja motor gua ini menjadi saksi berkembangnya channel gua. Dan semoga kalian juga yang melihat gua dan mendukung gua dari dasar, dari awal ya, dari kerak ya ibaratnya. Dari awal, semoga kalian adalah orang-orang yang paling berjasa dalam hidup gua, dalam channel gua. Inspirasi gua bikin motor gimana sih gua, inspirasi gua pengen nge-record semua perjalanan gua di motor. Sebetulnya awal-awalnya sih gua jualan keliling, terus di situ banyak lawak yang gak garing-garing juga gitu, terus yang jorok-jorok juga kadang-kadang. Tahu sendiri kan kalau ibu-ibu lagi pada ngumpul, kadang-kadang ngomongnya kemana aja gitu kan, terus kadang-kadang lawak yang spontan. Terus gua berpikir kenapa nggak direkod aja gitu buat dokumentasi hiburan lah. Terus gua juga perasaan gua kebanyakan motovlog itu kan ngebahas jalan, ngebahas tentang motor, ngebahas tentang setting motor, tentang modifikasi. Gak ada gitu motovlogger yang belum ada, istilah gua ya, belum ada motovlogger yang isinya tentang jualan gitu guys, jualan keliling, sales ya, bukan jualan keliling dia ngelapak gitu, kayak tukang es krim, tukang es gitu, bukan kayak gitu. Jadi sales gitu guys, itu kan sales tuh beda guys sama sama jualan keliling yang misalkan kayak bakso gitu, oe gitu. Beda sama sales. Kalau sales tuh ada pembukaan, kita salam sama orang, terus mental dikuatin. Kalau misalkan dicaci lalu pergi, ada juga yang diterima dengan baik-baik, penolakan secara halus, ada juga ngerespon positif dan dia mau beli, ada juga yang nawar sampai bikin kesal kita. Banyak sih guys gitu. Kalau sales tuh ada yang nanya-nanya doang, diacak-acak doang, terus pergi, ada yang kayak gitu. Pada intinya, nah sekarang edukasi nih, bukan edukasi ya, berbagi ilmu aja lah guys. Sebagai gua pedagang keliling, sebagai seorang pedagang, karena gua dagang itu dari umur 16 tahun guys, dari SMA kelas 2 lah. Dan gue ngerasa gue lahir itu kayak yang ditakdirkan jadi seorang pedagang gitu. Dari tahun 2008 kalau nggak salah. Nah ini guys, maksudnya gue lanjutin ya, jadi seorang pedagang itu bukan tentang jual beli aja guys. Mana pak, salah atuh. Nah namanya pedagang itu guys bukan tentang jual beli aja, tapi bagaimana kita cara memelihara hubungan baik antar pembeli dan pedagang. Juga bagaimana kita cara menyikapi pelanggan yang berbeda-beda karakter, kebiasaan, dan pola pikir mereka guys. Dan mungkin cara dia menyikapi kita juga kan berbeda-beda. Nah kita harus benar-benar sungguh ekstra cepat beradaptasi sama orang lain gitu. Seorang pedagang itu harus punya talent begitu guys, harus punya talent cepat beradaptasi di orang lain gitu. Jadi cepat beradaptasi itu bukan berarti kita harus
menjadi orang lain gitu, bukan seperti itu juga guys, tapi harus cepat beradaptasi, tidak merugi, tidak ada yang apa, maksud gua tidak ada yang dirugikan gitu guys, maksud gua saling memberikan hal yang positif lah ya begitu. Nah, cepat beradaptasi, terus kita harus menyesuaikan gaya bahasa mereka, karena daerah A B C D E itu ada yang nggak suka yang lemah lembut, ada yang nggak suka juga sama yang kasar-kasar, ada yang menganggap kasar itu adalah natural, ada yang menganggap lemah lembut itu adalah terpuji. Nah itu beda-beda guys. Jadi kita untuk memberikan hal yang positif kepada orang lain, ya kita harus memahami seperti itu. Jangan berharap kita dimengerti sama orang lain, jangan mengharapkan kita dimengerti dan dimaklumi atau dihormati sama orang lain, karena itu bukan urusan kita guys. Masalah dihormati dan dihormati sama pelanggan atau orang lain itu bukan urusan kita ya. Urusan kita tuh yang kita urus itu adalah menghormati mereka dan menghargai mereka, santun kepada mereka, dan membuka lapak di rumah mereka, di depan mereka gitu guys. Jadi kalau kita kurang-kurang mentoleransi mereka, kita yang kurang tahu diri guys, karena kita sudah mengganggu gitu. Karena sales itu sudah, namanya sales itu ketika masuk ke rumah orang itu sudah namanya tamu tak diundang ya. Jadi otomatis itu akan mengganggu, disebut mengganggu sama gua, karena gua juga sales itu. Disebut mengganggu, makanya kita harus benar-benar low profile guys. Adab itu nomor satu ketika nyeles dan jualan ke depan rumah orang. Nah itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya maksud gua jangan baperan. Maksud gua baperan tuh gini, ketika ada orang yang mundur gitu, misalkan kita tawarin tapi dia tiba-tiba buang muka, atau dia ada yang ngeledek sama dagangan kita, atau dia tidak setuju dengan harga lalu dia mencaci gitu, seperti ini mahal, kok mahal sih, kirain dapat 5.000 gitu. Jadi perbandingan yang sangat jauh itu kadang-kadang kalau pedagang kurang mental itu akan baper guys, akan ngerasa didolimi gitu maksud gua, karena gua juga pernah ngerasa seperti itu. Jadi misalkan harga 10 ditawar 2 atau 1 gitu, jadi perbandingannya sangat jauh lah. Nah itu jangan mudah baper seperti itu guys, karena orang tuh bisa atau tidak bisa menjaga lisan itu bukan urusan kita juga, dan itu adalah karakter manusia yang dimiliki oleh masing-masing manusia gitu guys. Jadi seperti yang gue bilang tadi, jangan pernah mengharapkan orang lain pinter, mengharapkan orang lain ngerti, mengharapkan orang lain menghormati kita, jangan mengharapkan seperti itu guys gitu. Kalau kita mengharapkan seperti itu, pasti kita larinya ke sakit hati, anjir masa sih harga segini ditawar segini, kan goblok banget kan ya. Nah jadi untuk menghindari perasaan dan berpikiran seperti itu, lebih baik kita bekali hati kita untuk ikhlas berjualan guys. Itu modalnya, kita ikhlas, kita jangan mengharapkan dibeli juga. Menurut gua jangan mengharapkan dibeli, tapi kita harus mengharapkan mereka nyaman sama kita, mereka menganggap kita orang baik, mereka menganggap kita adalah baik-baik aja, mau dibeli atau enggak ya enggak ada masalah sama si Mang ini gitu. Nah itu kan udah ada kenyamanan di setiap manusia ya, di setiap pelanggan. Jadi itu yang harus ditonjolin guys, tujuan itu. Masalah dibeli atau tidak, gua yakin pasti dibeli kalau orang itu sudah memberikan, orang itu sudah merasa nyaman sama apa yang kita berikan guys, mulai dari keramahan, mulai dari keramahan, sopan santun, etika adab dan segalanya, apalagi dengan memberikan lisan-lisan yang mengingatkan dia tentang kalau dia tuh baik, tapi jangan ngerasa baik ya, maksudnya pujian yang membawa orang itu sadar diri gitu. Kalau terpuji itu gratis dan tidak susah itu guys. Nah maksud gua itu jadi lupa anjir, gara-gara tadi ada cewek pak. Nah maksud gua apa tadi gua lupa anjir, goblok. Ya begitu guys,
Jadi pasti dibeli kalau misalkan pelanggan itu sudah nyaman sama kita. Karena gue sering bilang, sering dengar pelanggan bilang begini, ah di sana aja tuh murah. Saya misalkan buka harga 10.000, dan gue juga tahu ada yang ada yang eh, tetangga gue atau saudara gue ada yang punya harga di 8.000 gitu. Dia memilih beli di toko gua gitu yang lebih mahal 2.000 daripada saudara gua, karena dia udah percaya dan nyaman sama gua gitu. Entah kenapa gitu kan bisa seperti itu. Udah we dia padahal di sana lebih murah teh, udah nggak usah di sini, nggak apa-apa 10.000 juga. Nah kan, jadi itu kan pertanyaan buat gua gitu, menjadarkan bahwa orang itu akan merasa akan bisa diajak kerjasama, akan membeli dagangan kita kalau dia merasa nyaman, merasa betah lah. Nah, ada juga nih, sebelum kita ngebahas sudah kita ngebahas nyaman itu, tapi perlu diingat, nyaman itu perlu diingat ya teman-teman, guys, bro, nyaman itu hadir ketika seseorang sudah memberikan ketulusan, kasih sayang, gitu guys, dengan ikhlas. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kita jualan, kerja, ya ikhlas-ikhlas aja guys. Jangan mengharapkan sesuatu yang bukan hak kita, bukan wajibnya kita, bukan urusan kita lah guys. Karena gue selalu ngerasa yang namanya jualan tuh urusan rame gak rame, dia beli atau enggak, itu bukan urusan gue itu. Dan gue nggak mengharapkan atau nggak meminta dibeli gitu kan. Karena kalau Allah sudah mengkehendak, gue nggak masarin juga pun kalau misalkan ada yang beli itu nyari guys ke rumah, dan ada yang manggil gue gitu. Jadi nggak usah gue nawarin capek-capek, kalau misalkan sudah waktunya dibeli ya banyak yang manggil gitu. Sering juga gue keluar, seringnya dipanggil gitu. Mungkin karena gue baru punya kamera gitu, jadi belum gue vlog gitu, belum semua gue kontenin gitu. Orang-orang yang manggil butuh sama gue gitu, butuh barang-barang gue, seperti itulah guys. Karena semakin mengharapkan kita dibeli, kita akan kecewa besar, kita akan kecewa, benar-benar kecewa besar, dan membuat kita down. Jadi enjoy aja guys gitu. Nah terus kepuasan dan ucapan terima kasih seperti itu, kira-kira seperti itu jangan ditinggalkan guys. Jadi kepuasan pembeli nomor 1, terus ucapan terima kasih kepada pembeli nomor 1 juga. Jangan pernah kita menyepelekan hal yang disepelein sama customer guys, seperti ucapan terima kasih, selamat datang, nanyain kabar. Nah itu tuh penting guys, itu menjaga hubungan baik, seperti yang gua tadi ceritain awal. Dan harus tahan banting guys, harus tahan banting, jangan cengeng. Gua pernah nih mau cerita nih, ngedongeng sedikit. Gua pernah dulu ada yang pesen ini dong, oke diadain tuh sama gua tuh, diadain sama gua, udah ada, oke katanya tuh. Dia tuh mesenin buat tetangganya, pas barangnya udah ada, tetangganya tuh gak mau anjir. Nah udah gitu, gua kan pakai modal juga kan ngadain barang itu. Dia tuh gak mau, dia ngasih DP gitu kan. Dan soalnya gua ngasih DP, tadinya gua gak tega, udahlah pasti dibeli gitu kan. Ternyata dia tuh gak jadi ngambil. Sambil nyeles, sambil keluar rumah, gua mampir lah ke si teteh yang mesen tadi, yang gak jadi tadi. Gua bujuk, teh ini gimana, jadi enggak, kan katanya mau mesen. Udah simpen aja gitu, disimpan di situ guys. Ya udah gua simpen, dan gua berpikir, mengira emang jadi diambil gitu, makanya suruh simpen tuh barang di depan rumahnya gitu. Ya udah gua simpen, ngobrol, kalau gitu gua pulang cabut. Terus dia ngutang guys, dia belum bayar. Oke, gue jabanin ya, nggak usah langsung bayar gitu, utang. Nah pas pulang selang 4 hari tuh gue tanyain,
mau kapan dibayarnya barang tuh. Apa katanya nggak jadi katanya. Weh, bukan 4 hari guys, seminggu. Katanya nggak jadi, nggak mau ngambil, nggak jadi, di cancel. Lah kok teh itu udah seminggu, nggak tahu dah, dianya nggak mau. Oke atuh, barangnya ada, nanti aku ambil. Oke kata gua tuh, nanti gua ambil. Nah, pas gua langsung ke sana, cus, gua ambil barangnya. Kebetulan di rumahnya tuh ada temen-temen guys, temen-temen dianya yang modis-modis, glamor, cantik gitulah, biasa namanya juga teteh-teteh rupiah. Nah gitu, udah pas gua ke rumahnya, otomatis, teh mana barangnya? Nah si teteh itu teh ngasih kita tuh, ngasih lah barangnya tuh, gelang guys, ngasih lah ke gua. Nah si teteh yang duduk tuh, teman-teman dia tuh nanya, ngepoin, apa jualan apa? Ini teh perhiasan aksesoris, kata aku tuh. Apa coba, ada kalung nggak? Apa lihat coba, katanya tuh, kata temannya tuh. Ada kalung nggak? Ada teh, mau lihat-lihat. Nah pas gua ngomong kayak gitu, gua diusir anjir sama yang punya rumah tadi, yang order gak jadi, babi. Astagfirullah. Ya itu as diusir gua. Udah nggak usah, sana katanya tuh. Itu si teteh, kata gua tuh, itu si teteh mau apa, mau lihat-lihat, kata gua tuh. Udah nggak usah, mau katanya tuh. Nggak jadi, gue diusir pulang anjir. Cuman waktu itu gue belum pernah konten-konten kayak gini anjir, demi Allah ya, sumpah guys, mewek aing di jalan anjing. Karena ngerasa ya Allah, apa salah gue gitu kan, sampai diusir kayak gitu kan. Baru pertama kali gue cirembai, apa ya cirembai itu kalau kata Indonesia mah, berkaca-kaca lah. Baru pertama kali gue berkaca-kaca sama pelanggan, karena sikap pelanggan yang ngerendahin gue anjing gitu. Baru pertama kali gue salah apa tiba-tiba diusir kayak gitu. Nggak tahu dia gelis nah gitu kan, sok cantiknya, centilnya, nggak tahu emang benar-benar ngusir gue gitu, nggak tahu, gue gak paham, gak ngerti sampai sekarang. Dan sampai sekarang gue gak pernah lagi ke rumahnya, maupun dipanggil atau tidak, gue gak pernah lagi ke desanya. Malah gue gak pernah lagi ke desanya guys. Ya itulah maksudnya, cerita singkat gue tentang eh, suka duka gue dagang keliling. Ya namanya juga hidup guys, pasti ada tantangan, tapi kita diwajibkan jangan pernah cengeng, jangan pernah ciut ya guys ya, sama sebuah keadaan itu bisa kita rubah kok, kita bisa rubah kok. Gue yakin keadaan seberat apapun, keadaan itu bisa dirubah sama kita, asal kita yakin. Dan jangan pernah cengeng, jangan pernah cemen, jangan pernah ciut guys. Gitu guys, itu sih pesan dari gue ya. Kalau misalkan soal perdagangan gitu, harus tahan banting guys, harus tahan banting anjir. Kalau misalkan apa ya, nurutin nafsu tuh, gua marah-marah lah pasti. Anjing goblok, aing salah naon, didik saya ngusir gitu kan. Terjadi masalah tapi itu kudu ngusir, ibaratnya gitulah. Cuman kan gua bukan tipe orang yang penting puas bacot gitu, nggak kayak gitu gua. Kalau kira-kira bacot gua gak bermanfaat, meskipun puas ya nggak gua bacotin gitu, lebih baik gua diem. Kalau kira-kira gua bacot bermanfaat, mau sama emosi atau enggak, yang penting bermanfaat gitu guys, pasti gua bacot ya gitu. Cuman di situ posisinya gua kayak nggak ada pikiran bersih lah, cuman anjir gua diusir, gua salah apa anjir gitu. Nah itulah guys, jadi ya jalan-jalan aja lah sekarang mah sama cerita singkat. Terus mudah-mudahan apa yang gue ceritain bisa menjadi gambaran bahwa lu yang lagi ngeluh bukan satu-satunya orang yang apa, lagi kesusahan, bukan satu-satunya orang yang ngerasa tidak ada gunanya. Enggak guys, lu adalah berguna banget, kalian itu berguna banget. Semua manusia itu ada fungsinya guys, semua manusia itu berguna banget guys ya. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berputus asa, jangan pernah kalian ciut, menyerah seperti apapun keadaannya. Yang utama
Gua titip pesan kalian, jangan pernah ngerendahin orang lain, jangan pernah ngerendahin karya orang lain guys. Gua bener-bener berpesan sama kalian, sama diri gua juga, jangan pernah merendahkan karya orang lain, sekecil apapun, sesimpel apapun ya. Dan wajibnya kita mendoakan karya-karya orang lain, semoga karyanya dia itu bisa menyelamatkan dia dan memberikan dia, mengarahkan dia menuntun pada jalan yang keberuntungan gitu kan. Apalagi ya, haus gue aja ngomong terus. Nah, udahlah guys, sekarang juga gue udah mau nyampe rumah itu, rumah yang gue yang dulu. Nah, sambil jalan aja ya, sambil jalan, sambil gue pamitan sama teman-teman kali, sama kalian semua guys. Sambil jalan gue, aduh anjir, sambil jalan gue juga sambil pamitan sama kalian ya guys ya. Terima kasih kepada kalian sudah mendukung gue, terima kasih juga kepada kalian yang cuma scroll doang, lihat thumbnail doang. Terima kasih juga buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, silahkan di subscribe kalau ada berminat. Tolong dibantu, mohon dibantu, semoga channel ini bisa berkembang seperti channel kalian guys. Bila channel ini berkembang, insya Allah akan bermanfaat buat kalian dari channel ini. Dan terima kasih buat semuanya. Saatnya gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.